Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bahagia sekali, siang hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020, kita dapat mengikuti kegiatan launching pasar gotong royong yang diselenggarakan oleh Fokus UMKM bersama dengan Lunas atau layanan UMKM naik kelas. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari UMKM Internasional yang jatuh pada hari ini, yaitu pada tanggal 27 Juni, yang tadi pagi kita selenggarakan acara peringatan juga bersama ICSP. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Destri Anasari selaku Asisten Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. Selamat bergabung juga kepada Bapak dan Ibu pelaku UMKM, pendamping UMKM, dan seluruh peserta kegiatan ini yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita siang hingga sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Baik, terima kasih. Acara akan kita lanjutkan. Fokus UMKM sebagai lembaga yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendampingan UMKM selalu berupaya melakukan berbagai inovasi dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang tangguh, terutama dalam masa-masa krisis seperti saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Melalui platform layanan UMKM naik kelas atau Lunas, Fokus UMKM berupaya menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan para pendamping UMKM. Selanjutnya, kita akan dengarkan jingle UMKM naik kelas. Silakan Pak Ari untuk jingle UMKM naik kelas bisa ditampilkan. Baik, karena jingle UMKM naik kelas sedang dalam perjalanan menuju ruang pertemuan kita siang hari ini, kita akan lanjutkan acara dengan sambutan dari Fokus UMKM Lunas yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi. Kepada Bapak Samsul Hadi, kami persilakan. Vianda, suara saya ya, terdengar? Pak Samsul. Terdengar Pak Samsul, silakan. Sebentar saya ke mikrofon supaya lebih clear. Oke, cukup bagus. Siap Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bu Deputi Produksi dan Pemasaran yang dalam hal ini diwakili oleh Bu
Sari, Asisten Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, baik pendamping UMKM maupun UMKM. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu, bersilaturahim pada siang hari ini yang merupakan kelanjutan dari acara pagi tadi, di mana tadi kita bersama-sama mengikuti peringatan Hari UMKM Internasional 2020, UN MSME Day bersama ICSB, Ubaya, Fokus UMKM Lunas, dan mitra-mitra lainnya. Nah, di situ tadi juga dilakukan launching program Bangkit Jadi UMKM Unggul dan launching Pasar Gotong Royong. Jadi secara resmi Pasar Gotong Royong sudah kita operasionalkan, sudah kita umumkan. Berarti sudah di kick off. Nah, kemudian siang hari ini lebih kepada how to-nya. Bagaimana Pasar Gotong Royong ini kita akan operasionalkan. Maka pertemuan selama 2 jam ke depan menjadi penting untuk kita dengar tentang profil Pasar Gotong Royong, kemudian bagaimana Pasar Gotong Royong ini harus dilaksanakan, melakukan pendekatan apa, fungsinya apa, dan terusnya di situ nanti akan kita dengarkan. Pertama kita akan dengarkan paparan dari Pak Prasetyo Ibnu Toat yang akan menjelaskan tentang apa itu Pasar Gotong Royong, definisinya, fungsinya, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan juga ikuti paparan dari Mas Asfa, kemudian Pak Helmi dan Mbak Dina yang akan menyampaikan tentang Pasar Gotong Royong Hub dan kurasi produknya. Nah, setelah itu kita akan ikuti, kita akan dengarkan penjelasan, paparan dari Bu Sari, Asde Pemasaran, tentang program pemerintah terkait dengan Bangga Buatan Indonesia, dan bagaimana membeli produk UMKM ini dikaitkan dengan aktivitas penguatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah ke depan. Ada hal yang penting yang perlu kita pahami bahwa dalam mencari solusi problem Pasar Gotong Royong ini ada banyak aspek yang memang perlu dipahami, dimengerti. Sehingga membangun kesepahaman itu menjadi langkah awal yang penting. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana proses pendampingan UMKM terdampak COVID ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan jaringan relawan Indonesia yang difasilitasi oleh Fokus UMKM dan Lunas, sudah bekerja sejak bulan Maret, April, Mei, dan Juni ini. Hasil kerjanya seperti apa, nanti juga akan kita lihat, kita ikuti tayangannya. Juga ada testimoni dari Jawa Barat, dari Kalimantan Timur, juga dari Nusa Tenggara Timur. Testimoni dari kawan-kawan yang sudah bekerja di lapangan. Nanti kita juga akan ikuti ada penghargaan bagi relawan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, sehingga kita harus beri penghargaan pada mereka supaya jerih payahnya ini tercatat dengan baik, terdokumentasikan dengan baik. Dan nanti terakhir, kita akan bersama-sama mengikuti launching Gerakan Indonesia Menolong bersama penggagasnya dari Jogja Tetulung, yakni Mas Dwi Kuswantoro. Inilah rangkaian acara kita selama 2 jam ke depan, dan dalam rangkaian acara itu juga nanti Mbak Dina membantu Mas Fianda untuk menyampaikan kuis bagi
para peserta akan ada hadiah upgrade akun pro bagi 100 orang, baik UMKM maupun pendamping yang ikut event ini. Nanti dengan cara menjawab kuis. Kalau nanti akan ditentukan kuisnya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, yang lolos, yang benar jawabannya dan sesuai dengan aturan panitia nanti akan mendapat itu. Kemudian juga bagi seluruh peserta event ini akan mendapat gratis e-book ICSP Indonesia, menyerah bukan pilihan. E-book ini baru saja diluncurkan juga tadi pagi. Salah satu penulisnya ada di sini, yaitu Mas Fianda. Nah, salah yang lain banyak nanti, karena ada 20 penulis yang ada di sana. Sehingga nanti pengalaman, catatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan e-book ICSP Indonesia menyerah bukan pilihan tersebut, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan guna menjawab, merespon tantangan ekonomi, tantangan bisnis yang berubah total. Jadi kita perlu berubah, kita perlu menjadi lebih baik, dikarenakan semuanya memang berubah. Dan di bagian akhir sambutan saya ingin mengucapkan selamat Hari UMKM Internasional 2020. MSMID 2020. Ya, ini tagar internasionalnya begitu, MSMID 2020. Ini momentum bagus bagi kita karena Indonesia satu dari 7 negara yang menginisiasi Hari UMKM Internasional ini di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mulai tahun 2017, hari ini Hari UMKM Internasional ini kita rayakan. Maka sebagai penggagas, sebagai inisiator, Indonesia harus di depan. Sebagai cara menunjukkan bahwa UMKM Indonesia tidak lagi jago kandang. Jadi kita akan go modern, go digital, go global. Kita akan naik kelas. UMKM kita akan naik kelas, pendamping juga akan naik kelas melalui go modern, go digital, go global. Saya kira demikian pengantar saya. Terima kasih Mas Fianda sudah mengawal acara ini, moga-moga lancar sampai akhir nanti. Juga terima kasih Mas Hari, Mas Catur, kemudian Mas Asfa, Mas Helmi, kemudian Mas Pras, Mbak Dina, dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berada di belakang layar dari acara ini. Terima kasih. Tanpa Anda semua, acara ini nggak akan terlaksana. Siap bersama UMKM bangkit jadi UMKM unggul. Menyerah bukan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Luar biasa sekali motivasi dari Pak Samsul. Memang hari ini kita akan banyak berdiskusi mengenai bagaimana strategi-strategi kita untuk menghadapi era the next normal, kata Pak Hermawan Kartajaya. Nah, untuk menambah semangat kita siang hari ini, mudah-mudahan jingle UMKM naik kelas sudah bisa ditayangkan. Silakan Pak Ari, jingle UMKM naik kelas. Mohon izin Cak Samsul yang akun satunya belum di-close. Akun yang mana Mas Ari? Yang Ari Prabowo, Pak. Iya, yang akun laptop. Yang Ari Prabowo. Ini akunnya banyak nih. Iya, betul. Bentar, kita cek dulu. Ari Prabowo. Ari Oke, ketemu. Make a host. Yes. Baik, silakan Pak Ari. Ari Prabowo kok ada 2 ini?
Wah, ada banyak Pak itu Pak. Lah ini nanti salah lagi. Mantau lewat HP, Pak. Ya wes. Sudah Mas Ari? Sampun. Ya, oke. Baik, silakan dicoba Pak Ari. Code error, Pak. Maaf. Oh, masih error. Oke, karena jingle UMKM naik kelas masih error, ini akan menjadi hutang bagi kita ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai anggota fokus, sebagai anggota UMKM naik kelas, ini tentunya harus tahu jingle atau lagu kita ya, sehingga nanti dengan lagu kita ini juga kita bisa menjadi lebih bersemangat. Baik, karena jingle UMKM naik kelas masih belum bisa diputar oleh Pak Ari, maka acara selanjutnya adalah pemaparan profil pasar gotong royong yang akan disampaikan oleh Bapak Prasetyo Ibnu Toat dari Fokus UMKM. Kepada Bapak Prasetyo Ibnu Toat, kami persilakan. Siap. Suara saya kedengaran Pak Fianda ya? Siap, silakan Pak Pras. Baik, terima kasih Pak Fianda atas waktu yang telah diberikan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Prasetyo Ibnu Toat, mewakili pengurus Fokus UMKM Nasional akan menyampaikan secara singkat profil pasar gotong royong yang akan kita launching sebentar lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Deputi Produksi dan Pemasaran yang siang hari ini diwakili oleh Ibu Sari selaku Asisten Deputi Bidang Pemasaran. Seluruh anggota Fokus UMKM Nasional dan hadirin pendamping dan UMKM yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak cukup signifikan tidak hanya terhadap kesehatan tapi juga kepada UMKM khususnya terhadap pemasaran atau hilangnya pasar UMKM. Hal tersebut salah satunya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena mayoritas konsumen tinggal di rumah atau stay at home, kemudian juga otomatis melakukan kegiatan banyak melakukan dengan cara digital, dan juga beberapa perubahan perilaku yang lain seperti halnya masalah komunitas dan lain-lain. Nah, tentu kondisi tersebut akan berdampak terhadap proses pemasaran UMKM, dan saat ini kita melihat bahwa begitu banyak komunitas yang kemudian saling bahu-membahu memperkuat pemasaran UMKM. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi pasar gotong royong yang nantinya akan mengkoneksikan atau menghubungkan antar komunitas dalam memasarkan produk-produk UMKM. Yang kami hormati, pasar gotong royong merupakan sebuah konsep pemasaran terintegrasi yang melibatkan banyak stakeholder, baik dari pemerintah, komunitas, dan lain-lain. Sasaran yang ingin dicapai tentu adalah bagaimana bisa memunculkan sebuah competitive advantage dan juga bagaimana kemudian pelaku UMKM dapat lebih produktif dan kemudian memiliki kemampuan untuk memiliki daya saing produk. Dari situ kita harapkan akan memunculkan sebuah outcome bagaimana kemudian UMKM dapat lebih berdaya di pasar nasional, dan tentu ke depan ketika misalnya pandemi COVID ini sudah berakhir, UMKM terus bergerak bahkan bisa menyasar pasar internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, pasar gotong royong merupakan salah satu layanan terbaru yang diinisiasi oleh kelas atau layanan UMKM naik kelas, selain dari beberapa layanan lain yang memang sudah berjalan.
Kemudian telah kami sampaikan, pasar gotong royong merupakan sebuah konsep pasar lokal yang berbasis online dan offline, dan ini merupakan sebuah model untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antar komunitas yang sudah bergerak di tingkat lokal sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi lokal. Ada 3 ciri dari pasar gotong royong yang pasti. Pertama adalah penggunaan teknologi informasi, kedua berbasis komunitas, dan yang tidak kalah penting menggunakan 100% produk lokal untuk mengenalkan dan lebih membumikan produk yang cukup menarik di masing-masing daerah. Pasar gotong royong merupakan sebuah pasar online offline yang menghubungkan antara pasar komunitas sehingga dapat memperkuat ekosistem bisnis UMKM. Pasar gotong royong sudah disosialisasikan melalui kegiatan soft launching pada tanggal 26 Mei 2020 yang bertepatan waktu itu kita mengadakan halal bihalal, dihadiri langsung oleh Ibu Destri Anasari. Hari ini beliau juga hadir kembali. Selain itu juga di launching atau diinformasikan tentang logo royong. Kenapa logo ini perlu kita hadirkan? Sebagai upaya untuk memunculkan ya identitas dibuat oleh Pak Nasrullah, seorang ahli branding UMKM, dibuat dengan sangat simpel tapi memiliki karakter yang sangat kuat. Ya. Bagaimana dilihat di slide yang paling di logo sebelah tersebut, logo pasar gotong royong memiliki layer yang mewujudkan kolaborasi pilar penyokong yang berjumlah 3. Yang pertama adalah pentahelix, kedua framework 3M, dan ketiga adalah Trigo atau Go Modern, Go Digital, dan Go Global. Logo ini secara detail tidak akan saya jelaskan karena kemudian logo ini bisa memberi sebuah identitas yang menarik baik dari sisi bentuk, kemudian pewarnaan, dan lain sebagainya. Halo. Apa? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan secara langsung launching pasar gotong royong yang bertepatan dengan peringatan Hari UMKM Internasional 27 Juni 2000. Bapak Ibu sekalian, tentu kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya fungsi dari pasar gotong royong. Pasar gotong royong memiliki 3 fungsi utama, yaitu transaksi, dan promosi. 3 fungsi ini kita ambil sebagai sebuah perwujudan bagaimana kemudian masing-masing akan saling mendukung. Ketika transaksi sudah bisa dilakukan, kemudian bisa dikembangkan lewat proses kurasi yang nantinya ke depan akan terus dipromosikan tidak hanya di antar komunitas tapi kepada area yang lebih luas, tidak hanya di skala domestik tapi juga skala ekspor atau internasional. Pasar gotong royong 100% menggunakan produk lokal sebagai perwujudan dari upaya untuk pengembangan ekonomi. Selain fungsi yang telah tadi kami sampaikan, pasar gotong royong juga memiliki 4 layanan. Nah, dari 4 layanan ini saya akan jelaskan 2 layanan pertama, yaitu kabar pasar dan pasar gotong royong. Layanan pertama yaitu kabar pasar. Ini merupakan sebuah model informasi untuk dapat menyampaikan tentang UMKM, baik ya tentu di dalamnya ada pasar gotong royong sendiri ya, termasuk juga hari ini kita akan melihat tentang gerakan Indonesia Menolong yang nanti. Kemudian yang kedua adalah pasar gotong royong hub. Ini sebuah upaya untuk menghubungkan antar komunitas ya. Kegiatan pasar gotong royong hub sendiri sebetulnya sudah kita lakukan di tahun 2020. Saat itu ada 3 komunitas yang mempresentasikan tentang upaya yang sudah dibangun, dan secara rutin kalau tidak salah kemarin sudah berlangsung pasar gotong royong hub 4 pada hari Senin minggu ini. Bagaimana kemudian untuk bisa mengikuti pasar gotong royong hub? Ini akan kita lakukan secara rutin Bapak Ibu sekalian.
tentu yang pasti harus memiliki komunitas ya. Jadi pasar gotong royong hub ini dikembangkan oleh komunitas untuk kemudian dapat menjadi sebuah solusi berbasis gotong royong antar UMKM. Upayanya adalah bagaimana kemudian pasar yang tumbuh itu berkembang dari bawah, diinisiasi oleh penggerak komunitas UMKM, kemudian nanti akan dikoneksikan melalui platform Lunas, dan yang tidak kalah penting adalah ini menjadi sebuah solusi ketika pandemi masih belum ketahui kapan akan. Bagaimana persyaratan untuk bisa bergabung di ada 3. Yang pertama yang pasti harus berkomunitas atau bergabung dalam komunitas. Bapak Ibu sekalian, komunitas ini tidak harus berbentuk formal, artinya harus dilegalisir melalui perkumpulan, yayasan atau yang lain. Bisa juga komunitas informal, artinya berjejaring antar UMKM. Ini perlu difahami komunitas ini supaya tidak keliru ya, ketika Anda mendaftar tidak kemudian membawa nama perusahaannya tapi komunitasnya. Yang kedua harus membawa produk ya, yang pasti, dan kita dorong sebetulnya di sini bisa membawa produk lokal, jadi bukan produk yang di retail atau dijual belikan, yang mungkin produk dari luar negeri kemudian dijual belikan di sini. Nah, kita dorong di sini adalah produk lokal. Yang ketiga, ketika bergabung di pasar gotong royong hub, tentu yang tidak kalah penting adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya untuk pengembangan pasar jangka panjang. Untuk pendaftaran pasar gotong royong hub bisa mengikuti link yang ada di layar. Jika masih ada informasi yang kurang jelas, nanti dapat menghubungi nomor 0821410935 hanya melalui WA. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa ada 2 layanan lain selain kabar pasar dan pasar gotong royong hub, yaitu layanan promo dan layanan produk. Ini akan kita segera proses ya, karena pasar gotong royong sendiri proses yang kita lakukan secara cepat ya di masa pandemi ini, tentu memang masih akan ada perbaikan lainnya. Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan tentang masalah fungsi ya, ada fungsi. Nah, salah satu fungsi yang cukup penting adalah proses kurasi. Nah, di pasar gotong royong kita sudah melakukan proses kurasi. Kita lakukan pertama kali pada tanggal 2 Juni tahun 2020, yang satu diikuti oleh 2 produsen, yaitu Padmanaba Food Delivery Bag dan Azola Indonesia. Kurasi ini meliputi terkait ada 2 hal ya, ada kriterianya terkait masalah peserta dan juga produk. Terkait peserta, ketika Anda mengikuti kurasi yang pasti harus memiliki usaha ya. Usahanya memiliki legalitas usaha. Ini penting ya, supaya apa? Karena ketika ini terus berkembang, kita harapkan nanti tidak ada permasalahan. Yang kedua juga, nah ini yang tidak kalah penting di era sekarang ya, apalagi masa pandemi, memiliki media sosial. Supaya apa ya, pasca kurasi ketika kita mempromosikan atau mentransaksikan ini jauh lebih mudah, tidak perlu membuat lagi atau baru malah menginisiasi media sosial untuk produk yang akan dipasarkan. Keempat, tentu harus memiliki merek. Ini menjadi sangat penting juga ya, bagaimana Anda bisa menjual atau memasarkan produk ketika tidak ada merek. Kelima, ini yang kita dorong ya, kita harapkan bukan reseller ya. Supaya apa? Ya karena kita bicara kurasi ya, tentu kurasi ini menyasar pada produk yang dimiliki oleh pelaku usaha secara langsung. Terakhir, nah ini yang paling penting juga adalah ketika Anda ingin mengikuti kurasi harus mendaftar di umkmnaikkelas.com sebagai UMKM. Adapun untuk kriteria produk yang bisa mengikuti kurasi, tadi sudah kami jelaskan di awal, bukan reseller ya. Nah, memiliki produknya produk asli, bukan barang imitasi, punya perizinan, kemudian produknya juga sudah ada foto yang menarik, kemasannya juga harus menarik dan informatif, dan terdeskripsi dengan baik, sehingga dapat terinformasi kepada pasar. Bagaimana cara pendaftarannya? Bapak Ibu sekalian bisa melihat link yang ada di layar berikut. Kemudian jika masih ada hal-hal yang kurang difahami, dapat menghubungi
nomor 0821410935. Bapak Ibu sekalian, demikian profil yang dapat saya sampaikan tentang pasar gotong royong. Semoga dapat memberikan informasi kepada seluruh UMKM di Indonesia. Sekali lagi, bangkit jadi UMKM unggul karena menyerah bukan pilihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan inspirasi buat kita semuanya dan pasar gotong royong dapat menjadi sebuah inisiasi di tingkat tapak yang kemudian akan terus berkembang baik ketika masa pandemi atau ketika pandemi ini telah berakhir. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kembalikan kepada Pak Fianda. Silakan, Pak. Pak Fianda. Feedback, Mas Ari. Halo Pak Fianda. Dicek koneksinya ada nggak Pak Fianda? Jangan-jangan hilang juga. Masih ada Pak Fi. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk Bapak Prasetyo Britoat atas paparannya. Semoga dengan adanya pasar gotong royong ini dapat menjadi penyemangat dan pembuka pasar bagi para pelaku UMKM. Untuk lebih memahami apa dan bagaimana teknis pasar UMKM dan ekspos kurasi produk, kita saksikan bersama launching pasar komunitas dan ekspos kurasi produk. Sebelumnya, kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Destri Anasari yang dalam hal ini mewakili Ibu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Baik, kita mungkin akan lanjutkan dengan paparan atau kuis dulu. Silahkan Kak Dina. Kak Dina mungkin ingin memberikan kuis bagi teman-teman mengenai paparan Pak Prasetyo Ibnu Toat. Ya, bisa ini Pak Ari udah mulai memunculkan video sambilan. Ya. Oke. Baik, sambil kita saksikan video pemutaran video dari Fokus UMKM. Mari kita bersama kembangkan kreativitas, wirausaha demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Nah, itu tadi jingle UMKM naik kelas yang semoga pada siang dan sore hari ini menjadi penyemangat kita dalam mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, kuis sudah bisa diikuti di chat Bapak Ibu ya. Silahkan bagi yang menjawab tercepat dan benar jawabannya akan mendapatkan door prize dari Fokus UMKM. Nah, sambil Bapak Ibu mengikuti kuis, nah sekarang kita akan mengikuti paparan mengenai pasar komunitas dan ekspos kurasi produk yang akan disampaikan oleh tim pasar komunitas dan ekspos kurasi produk.
Kepada tim, kami persilakan. Oke, selamat datang di launching pasar komunitas, pasar gotong royong hub fokus UMKM lunas. Jadi, seiring dengan konektivitas dan penggunaan media sosial yang begitu masif, saat ini sudah ada upaya kreatif dari komunitas untuk memanfaatkan multi-platform media sosial dan untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM tersebut. Beberapa komunitas dari berbagai daerah telah bergabung di Pasar Gotong Royong Hub Fokus UMKM Lunas. Beberapa komunitas itu terdiri dari UMKM Fest Jakarta, Jogja Tetulung, Tuku Nuku Malang, Komunitas Aceh Hebat, Pasar Solidaritas Solo, Pasar Online Pacitan, Sila Butik Batik Bandura, Komunitas UMKM Bantul, Komunitas Aku Cinta Kulon Progo, Perwira Nganjuk, Kooperatif Trading House Jawa Timur, Paguyuban Prima Utama Bojonegoro, Kaji Indonesia, serta beberapa komunitas UMKM lainnya. Berikut ini akan kita saksikan beberapa video kegiatan dan juga launching beberapa komunitas anggota Pasar Gotong Royong Hub Fokus UMKM Lunas di acara peringatan Hari UMKM Internasional 2020. Kami persilahkan buat menyampaikan videonya.
Mari kita bersama kembangkan kreativitas, wirausaha demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Kaji, kolaboratif, aktif, siaran informatif, mendukung seluruh produk UMKM menjadi naik kelas dengan Go Digital, Go Modern, Go Global. Baik. Baik, luar biasa sekali launching pasar komunitas. Ternyata di daerah-daerah sudah banyak teman-teman yang bergerak membentuk pasar komunitas. Mudah-mudahan pasar komunitas ini menjadikan UMKM semakin bergairah, karena memang salah satu solusi yang tepat di masa-masa pandemi seperti sekarang ini adalah dengan mengaktifkan pasar komunitas. Nah, terima kasih kepada tim pasar komunitas dan Expos Kurasi Produk. Semoga semakin banyak memberi manfaat bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Selanjutnya, menginjak acara berikutnya, yaitu keynote speech dengan tema membumikan gerakan bangga buatan Indonesia, beli produk Indonesia,
KUMKM tumbuh yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Destri Anasari selaku Wakil Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran atau Asisten Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kepada Ibu Destri Anasari, kami persilakan. Terima kasih Coach Vianda sudah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pertama-tama saya sampaikan salam dari Ibu Victoria Boru Simanung Khalid, Deputi Produksi dan Pemasaran. Mohon maaf, baru saja saya mendapatkan tugas menggantikan beliau karena kebetulan hari ini karena Hari UMKM Internasional sangat padat tugas acara yang diselenggarakan semua pihak. Terima kasih. Selamat Hari UMKM Internasional, itu yang pertama. Selanjutnya, selamat atas launching dari Pasar Gotong Royong dengan logo yang move forward untuk play forward, fast forward, apapun itu. Semoga semuanya makin maju dan semakin membumikan bangga buatan Indonesia. Terima kasih Pak Mas Syihur sudah membantu mengoperasikan paparan kami. Masih terkendalakah? Karena di saya masih belum keluar. Mungkin saya sambil menunggu saya sampaikan bahwa Pak Presiden pada tanggal 15 Mei yang lalu sudah melaunching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini merupakan dukungan penuh dari Pak Presiden, dari pemerintah untuk semakin menguatkan produk-produk lokal agar dapat menguasai pasar baik nasional maupun nantinya internasional. Dan kebetulan juga pada tanggal 20 Mei Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki juga melaunching KUMKM Hub. Mengapa KUMKM Hub? Karena kita ingin memperbanyak produk-produk lokal, bukan hanya UKM yang jualan di marketplace, tetapi produk-produk UKM lokal yang memang diperjualbelikan, merajai marketplace. Pada tanggal untuk membumikan Bangga Buatan Indonesia ini tanggal 16 sampai 30 Juni Menteri Koperasi dan UKM menjadi leader untuk promote ini, membumikan. Jadi bahasa kami adalah membumikan. Kenapa? Karena dengan bagaimana membumikan Bangga Buatan Indonesia, yaitu Pak Menteri mengangkat tagline beli produk lokal itu KUKM tumbuh. Nah, catatan yang perlu kita sampaikan adalah keberhasilan dalam digitalisasi UKM dan koperasi produsen, bukan koperasi produsennya, tapi UMKM yang sebagai produsen, bukan hanya sekedar masuk e-commerce, tetapi juga memastikan bahwa UMKM siap berkompetisi dan merajai pasar baik lokal maupun internasional. Ini yang harus kita garis bawahi supaya tidak hanya onboarding saja yang dikejar, tetapi apakah bertahan di marketplace ataupun tidak. Selanjutnya, boleh next, Mas. Ya, ini ada data yang kami kumpulkan bekerjasama juga dengan Fokus dan ABDSI dengan teman-teman sekalian, bahwa kendalanya memang pasar, dan ketika PSBB terkendala pembatasan di rumah saja, salah satu yang menjadi
harus dipenuhi adalah online. Nah, ketika kami menganalisa yang sudah terjadi, apa yang terjadi di UMKM yang sudah online di marketplace, ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar itu dua kendala yang membuat gagal itu adalah UKM-nya, pelakunya tidak dapat dihubungi. Jadi ada, tapi ketika ada order tidak di follow up. Kemudian yang kedua adalah produknya belum siap online. Jadi ada beberapa kemasan, kemudian ada juga masa berlakunya tidak dan perizinan sertifikasinya juga belum lengkap. Untuk itu kami mengapresiasi salah satunya gerakan pasar gotong royong ini supaya mempersiapkan produk-produk dan produk-produk UMKM agar nantinya tidak lagi gagal, tapi karena sudah terbiasa untuk dijual secara online. Boleh selanjutnya Pak Masihud. Nah, ini yang kami lakukan bahwa kami mengangkat top brand, itu tidak hanya mengangkat top brandnya saja, tetapi untuk menguasai pasar, itu kami melakukannya secara terintegrasi. Jadi sejak penyiapannya, peningkatan kapasitasnya, ada beberapa layanan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, ada edukaumkm.id, itu platform online, pendidikan online bisa diakses siapapun. Kemudian ada serangkaian webinar sesuai dengan yang dibutuhkan, baik dilakukan berbagai kedeputian dari Kementerian Koperasi maupun yang dilakukan Smesco. Kebetulan Smesco juga ada serangkaian pendamping yang expert-expert yang juga ada jadwal setiap minggu yang bisa dilakukan, diikuti webinarnya, dan ada tanya jawab untuk mencoba mendampingi walaupun secara tidak sepanjang waktu, tetapi bisa dimanfaatkan. Selanjutnya juga ada Spa Kampus, dan untuk pahlawan digital UMKM ini kenapa kita ingin membawa, kita menyebutnya pahlawan digital karena memang 99% kalau UMKM produsennya menguasai pasar e-commerce dimanapun itu, diharapkan pergerakannya makin luar biasa. Nah, ini yang selain pelatihan, kita juga mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal. Jadi ada berbagai aplikasi yang kita konsolidasi, banyak UMKM, banyak reseller, sehingga diharapkan resellernya bukan reseller produk impor, tetapi reseller produk UMKM, membantu memasarkan produk UMKM, apapun itu sebutannya. Nah, ini pasar gotong royong ini menjadi sangat menarik karena bisa di samping untuk mengangkat produk UMKM juga sebagai kawah candra di muka ketika sudah lolos di komunitasnya, kemudian di lokal, ini kita akan bawa ke nasional dan selanjutnya. Ini juga bisa untuk kurasi ketika membutuhkan standarisasi sertifikasi, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi, kami bisa menggunakan jalur pasar gotong royong ini untuk, karena yang difasilitasi tidak mungkin semua, tetapi yang paling banyak dibutuhkan, yang sudah pasarnya memang sudah ada, ini yang harus dikuatkan. Dan dari pasar gotong royong juga diharapkan jaringan supply chain juga terjadi. Jadi kita nanti jadi tahu nih kalau mau butuh tepung tapioka atau tepung jagung yang sudah jadi tepung, kemudian karena butuh bonggolnya untuk bikin jamur, jadi tahu nih sebenarnya yang banyak jagung di mana ya, karena sudah terpetakan program-program selanjutnya, dukungan-dukungan selanjutnya, pengembangan produk selanjutnya bisa lebih cepat. Dan selain menyiapkan dari kapasitas, kemudian melalui komunitas, kita juga mendorong untuk digitalisasi UMKM.
Nah, digitalisasi UMKM ini juga dilakukan oleh pasar gotong royong karena dilakukan secara online. Digitalisasi kan luas, jadi sudah memperkenalkan new normalnya adalah tidak secara offline tetapi online. Dan juga ada katalog digital. Kami membuat katalog digital produk-produk unggulan dan ada kontak langsung kepada UKM yang bersangkutan. Jadi nantinya bisa order langsung ke UKM yang bersangkutan. Kalau dan ini juga kita tayangkan di secara QR code di billboard di 25 titik seluruh Indonesia. Jadi siapapun bisa mengakses katalog digital ini. Nah, nantinya ketika akan diperbanyak katalog digital ini, kami juga berharap mendapatkan masukan dari pasar gotong royong ini, siapa saja yang akan kita perluas, yang sudah siap. Dan selain katalog digital, ada Kakak Asuh UMKM, program kementerian melalui Smesco. Jadi ketika mau masuk marketplace, nanti ada satu yang memang sudah masuk ke marketplace, itu akan mengasuh 3 UKM pemula yang memang baru mau masuk, supaya dipastikan tidak bisa terbiasa dengan bisnis model yang ada di marketplace. Dan tadi yang saya sampaikan, katalog digital ada di billboard, itu juga merupakan dukungan promosi dan pemasaran. Juga kita tahu ada para pendamping PLUT UKM di sini, kita bisa menggunakannya juga sebagai titik-titik simpul untuk melakukan promosi. Dan kami juga mencoba akan melakukan review produk UKM dari para influencer. Jadi mungkin akan berbeda kalau saya bilang batiknya Bu Sila bagus, kurang oke. Tapi ketika influencer yang bilang saya pakai batiknya Bu Sila butik nih, langsung deh semuanya ngikutin. Mungkin itu yang salah satu upaya yang kami lakukan. Juga ada Spark Trade dan yang tadi saya sebutkan KUKM Hub di e-commerce, satu laman yang isinya semua adalah produk UMKM. Boleh next, Pak Masih. Ya, ini tadi sudah beberapa inisiasi yang kami lakukan. Ada konsolidasi untuk perluasan pasar, kita mendorong produk-produk UKM untuk dibeli oleh BUMN maupun perusahaan swasta. Jadi ada APD yang terstandarisasi sertifikasi dengan pengawasan Karya Nusantara. QC dari Karya Nusantara dibeli ke Kimia Farma, kemudian dibeli oleh East Venture yang mengumpulkan donasi sekitar 15 miliar untuk memberikan APD terstandarisasi untuk rumah sakit yang membutuhkan. Kemudian tadi yang saya sampaikan jaringannya bisa digunakan, Sayur Box juga sudah membeli sayuran, telur, buah-buahan dari koperasi dan UKM yang ada di simpul-simpul yang sebelumnya belum terhubung dengan Sayur Box. Kemudian satu lagi, para pelaku UMKM bisa masuk ke e-katalognya LKPP. Jadi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik kementerian maupun BUMN, itu bisa sudah dipusatkan hanya untuk UMKM dulu. Jadi UKM yang mau menyediakan barang, ini termasuk untuk penyedia makanan ya, untuk rapat, untuk beberapa kebutuhan, kemudian buat seminar kit, itu nanti Bapak Ibu dipersilahkan mendaftar di laman LKPP, ada 4 laman nanti, untuk yang di bawah 50 juta, kemudian yang di 50 sampai 200 juta, sampai di bawah 12 miliar, itu diutamakan dulu UMKM sebelum ke perusahaan besar. Mungkin satu lagi yang terakhir, ketika kita bicara bangga buatan Indonesia, next Pak Masih. Nah, ini yang kita angkat sekarang memang hanya
untuk bedak-bedak lipstick supaya menarik dulu. Jadi yang kita pilih adalah yang memang produknya itu performa usahanya memang mengalami tren naik, kemudian anti pandemi. Jadi walaupun ini COVID, tapi dia tetap ada pasar. Kemudian akses bahan bakunya terpenuhi. Itu kenapa saya sebutkan lagi pasar gotong royong ini diharapkan bisa menyelesaikan titik simpul itu, jadi pasar bertumbuhnya, kemudian akses bahan bakunya, dan rantai pasoknya terjaga, supply chain-nya dipetakan, karena ini merupakan gerakan dari bawah, pastinya lebih kuat peta supply chain-nya. Kemudian ada inovasi, kemudian ada komunitas. Kalau sudah komunitas berarti kan sudah teruji pemasarannya. Itu termasuk juga desainnya. Jadi tidak perlu karena saling berhubungan, bisa saling belajar satu sama lain. Ini yang kriteria ini yang secara bertahap kami lakukan. Jadi dari sejak awal komunitas, sekali lagi saya ulangi. Yang kedua ada kalau sudah dari komunitas ke lokal, baik level kabupaten, kota, provinsi, kemudian nasional, kemudian kita angkat lagi regional dan internasional. Mungkin ini yang ingin kami disampaikan oleh Ibu Deputi Produksi dan Pemasaran, bahwa semangat pasar gotong royong ini sudah sangat tepat untuk menjadi langkah selanjutnya dari Bangga Buatan Indonesia, kemudian beli produk lokal, UMKM tumbuh. Kita akan memulainya dari langkah yang di-launching hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Ibu Sari, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan paparan dari Ibu Sari tadi yang mewakili Ibu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran akan memberikan pencerahan-pencerahan ini bagi para teman-teman UMKM, sehingga teman-teman ini akan menjadi lebih bersemangat dalam menghadapi era new normal. Karena hari ini banyak sekali yang bertanya-tanya kayak, ya era normal ini gimana ya? Apakah masih ada peluang dan segala macam. Nah, otomatis dengan penjelasan Bu Sari ini akan semakin membuka wawasan teman-teman untuk semakin bersemangat menghadapi era new normal. Nah, Ibu Sari tadi sedikit menyinggung mengenai bagaimana fokus UMKM dapat bersinergi dengan kementerian, salah satunya melalui kurasi produk. Nah, ini tadi ada yang tertinggal sedikit ya mengenai kurasi produk. Nah, di pasar komunitas itu sebenarnya sudah ada kurasi produknya. Jadi memang nanti dari arahnya dari pasar komunitas ini setelah dikurasi nanti siap untuk menjadi lebih besar. Demikian. Nah, penjelasan mengenai kurasi produk akan disampaikan oleh Kak Dina dan Kak Helmi. Silakan Kak Dina dan Kak Helmi. Terima kasih Pak Frianda. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat sore Bapak sekalian. Yang terhormat Ibu Sari, kemudian Bapak Ibu semua pendamping dan pelaku UMKM. Ini kami akan menjelaskan kurasi produk. Jadi kurasi produk ini adalah satu rangkaian dari pasar gotong royong yang tadi disampaikan oleh Pak Pras. Apa manfaat dari kurasi produk? Lanjut Pak, slide kedua. Nah, jadi manfaat kurasi produk banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Bu Sari, salah satunya tadi sudah disinggung ya. Jadi sebagai acuan kualitas produk, kemudian sebagai pembelajar UKM untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, yang ketiga ini sebagai sarana instansi pemerintah atau swasta dalam memilih UKM yang berkualitas untuk difasilitasi pameran dan event sejenis. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian jika ingin mengikuti event-event skala nasional internasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, silakan Bapak Ibu untuk mendaftar mengikuti kurasi produk. Dan yang keempat adalah UKM yang lolos seleksi ini akan dipromosikan oleh jaringan Lunas baik melalui medsos dan media partner. Lanjut Pak.
Nah, ini komunitas tadi yang sudah dijelaskan ya, yang terdaftar. Lanjut lagi. Nah, proses pendaftaran koreksi produk, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melalui online ya, jadi sudah proses, sudah ada web yang khusus untuk memang untuk mengkurasi. Yang pertama Bapak Ibu syaratnya adalah sudah mempunyai akun pro. Jadi ini akun pro-nya untuk UMKM ya. Jadi pendamping tidak bisa masuk UKM pro, harus pro ya. Bapak Ibu sekalian tadi yang sudah pemenang, semoga yang sudah pemenang tadi mendapatkan bonus ataupun gratis akun pro, bisa mengikuti. Langkahnya yang pertama dari pojok sudah masuk login, ketika sudah login Bapak Ibu di pojok kanan atas itu nanti bisa di list ya, di ke bawah itu ada buka pasar ya. Setelah buka pasar nanti diikuti, kemudian upload produk baru. Lanjut Pak slide-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan mengisi profil selengkap-lengkapnya. Di sini ada beberapa yang harus diisi, jadi mulai dari foto, deskripsi produk, kemudian harga dan lain-lainnya sampai yang ke-6 ya. Kemudian Bapak Ibu sudah simpan dan nanti produknya akan dilihat oleh tim kurasi untuk diseleksi. Kurasi ini nanti hasil seleksinya akan diumumkan setiap tanggal 1 dan 15 pada setiap bulannya. Dan pendaftaran online ini nanti akan kita mulai tanggal 1 Juli 2020 dengan sistem yang sudah ready. Sekarang sudah, cuman karena ada beberapa perbaikan, mungkin masih belum, jadi dimulai 1 Juli. Lanjutnya silakan Mbak Dina, mungkin dilanjut. Terima kasih. Kawan-kawan, sebelumnya kita sudah melakukan kurasi produk untuk UMKM yang untuk bisa mengikuti di Pasar Gotong Royong sehingga tanggal 25 Juni kemarin. Next, Pak. Mas Ari. Ya. Jadi kita sudah buka pendaftaran di pertengahan Juni kemarin hingga tanggal 23 Juni kemarin itu sudah mendaftar 70 UKM dan yang lolos seleksi administrasi pada tahap awal itu 36 UKM. Dari 36 UKM ini kita kurasi lagi sehingga yang lolos kurasi sebanyak 17 UKM dari seluruh Indonesia. Ya. Nah, berikutnya Pak. Nah, ini adalah kawan-kawan yang telah diseleksi kurasi kemarin. Ada yang sudah kurasi live, ada yang masih belum. Ada 17 orang. Selamat bagi kawan-kawan UKM yang lolos kurasi. Nah, untuk kawan-kawan yang lolos kurasi, selain bisa langsung memasukkan produknya di Pasar Gotong Royong per tanggal 1 Juli nanti, juga akunnya yang belum pro nanti akan mendapat fasilitas jadi akun pro. Yang sudah pro nanti akan mendapat perpanjangan akun pro-nya. Nah, demikian dari kita. Yang untuk berikutnya, ya ini perpanjangan tadi, itu nanti bisa dikirimkan screenshot-nya, screenshot profilnya tadi itu ke admin Lunas. Nanti saya akan umumkan nomor HP adminnya. Nah, terima kasih dari kami, tim kurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kan cocok dengan penjelasan Bu Sari tadi kan, jadi match dengan apa yang dibuktikan oleh dari Kementerian Koperasi. Jadi teman-teman yang memang sudah dikurasi ini, memang sudah benar-benar mereka siap untuk berkembang dengan lebih cepat. Nah, demikian terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dina dan Pak Helmi untuk penjelasan mengenai kurasi produk. Selanjutnya Bu Dina mungkin bisa dilanjut dengan pengumuman pemenang door prize Bu Dina. Ya, ini saya mau lanjutkan ke pemenangnya. Kuis kita nampak Pak? Belum, masih proses sepertinya. Ya, nah, tadi ada di berita sudah ada. Nah, oke. Nah, ini sudah ada. Silakan Bu Dina. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi menjawab ada 15 orang, seperti yang di paparan ini. Ya, selamat bagi kawan-kawan. Ya, dari Yuli Setiawati, Eka W. Setiawati, Yuni, Muhammad Yakub, Warda Abdul Aziz, Didi, VCB, Eni Kusrini, Febrian, Raymond,
dan lain-lain. Dan bagi kawan-kawan yang udah menjawab benar di pertanyaan nomor 1 dan 2, nanti di kuis yang ketiga, 4, dan 5 tidak usah mengikuti lagi karena cuma sekali hadiahnya. Jadi nggak langsung benar 1 dapat pro, nanti jawab kuis kedua di upgrade lagi, enggak ya, cuma sekali. Jadi demikian ya, untuk bisa mengaktifasi atau mengambil hadiahnya, nanti silahkan kirim screenshot profil akun lunasnya ke nomor yang tertera pada layar ini. 0821 4109 9965. Begitu juga untuk kawan-kawan yang tadi lolos kurasi ya, screenshot profil akunnya itu dikirim ke nomor 0821 4109 9965. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih Bu Dina. Baik, ngomong-ngomong, akun pro ini kok jadi diobral nih, kira-kira kalau setahun tuh biayanya berapa sih? Teman-teman tahu nggak nih biayanya akun pro itu berapa? Nah, akun pro ini sebenarnya ada biayanya kan? Biayanya adalah 120.000 setahun. Nah, sehingga yang hari ini dapat bonus berupa akun pro ataupun perpanjangan. Nah, ini bisa bersyukur karena untuk 1 tahun ke depan tidak perlu memperpanjang dan tidak perlu daftar akun pro. Nah, demikian kuis ketiga, Mas. Pemenang kuis. Ya, selanjutnya nanti Bu Dina akan share pertanyaan kuis ketiga. Jadi belum habis ya, untuk 30 orang ini belum habis. Masih ada jatah beberapa door prize lagi untuk dibagikan. Ya, jangan khawatir teman-teman, jangan sampai meninggalkan acara ini sampai selesai karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan yang ketiga tentunya akan menjawab atau merespon materi yang disampaikan oleh Bu Sari tadi. Ya, nanti silakan dipantau di chat. Nah, selanjutnya sambil kita melanjutkan acara. Nah, berikutnya dalam rangka memberikan pendampingan pada UMKM terdampak pandemi COVID-19, Fokus UMKM membentuk jaringan relawan pendampingan atau JARI untuk UMKM terdampak pandemi COVID-19. Nah, untuk memberikan semangat pada teman-teman pendamping UMKM yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, Fokus UMKM memberikan apresiasi berupa sertifikat, upgrade akun pro, dan perpanjangan akun pro selama 1 tahun tentunya pada platform layanan UMKM naik kelas. Berikut kita saksikan bersama video apresiasi bagi relawan pendampingan UMKM terdampak pandemi COVID-19. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Nur Adawiyah sebagai relawan pendamping UMKM dari Provinsi Jawa Barat. Selamat atas launchingnya Pasar Gotong Royong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sebagai relawan pendamping UMKM Provinsi Jawa Barat melakukan pendampingan kepada UMKM yang terdampak COVID-19 itu secara online. 1, saya memberikan motivasi kepada UMKM, 2, memberikan dosis, 3, mengarahkan para UMKM untuk mengikuti pelatihan secara online yang diadakan oleh BUMN, oleh lembaga keuangan, ataupun
maupun instansi terkait untuk pengembangan usahanya. Laporan tersebut dimasukkan ke platform catatanku di akun Lunas. Yang kedua, yang dirasakan manfaat dari pendampingan terhadap UMKM COVID-19. Satu, kami sebagai relawan memetakan UMKM berdasarkan masalah yang dihadapinya, sehingga saya sebagai relawan bisa melihat yang terjadi masalah-masalah di setiap UMKM dalam mengembangkan usahanya. Mereka melakukan usaha tetap survive, tetap berjalan selama COVID-19 dengan arahan dari para relawan. Hal inilah yang sebagai apresiasi kepada UMKM merupakan pilar ekonomi negara. Yang kedua, dengan adanya pendampingan, manfaatnya itu experience untuk bisa memberikan langkah atau solusi yang konkret. Kegiatan kami yang pertama kami lakukan pertama kali sejak bulan Maret adalah mengumpulkan beberapa relawan dari seluruh Indonesia dan juga kemudian kami melakukan pendataan UMKM yang terdampak COVID-19. Dari pendataan tersebut kami banyak belajar dari teman-teman UKM dari seluruh Indonesia dan juga para relawan, dan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, dan terima kasih sekali kepada Puskesmas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut bergabung dan bersama-sama. Dan saya juga sebagai koordinator relawan Kalimantan untuk wilayah Kalimantan, kami banyak bertemu dengan teman-teman baru dari seluruh Indonesia, baik yang dari Pulau Kalimantan sendiri maupun dari pulau lain yang ada, sehingga jaringan relawan ini sangat bermanfaat sekali. Terutama kami setiap saat dan setiap hari, bahkan kadang siang dan kadang malam, kami bisa belajar bersama melalui pelapon-pelapon yang disediakan oleh Lunas dengan para narasumber dan materi-materi yang ada. Jadi kegiatan di UMKM sangat bagus sekali yang ada di Lunas, terutama dalam hal untuk mendidik kita menjadi UMKM yang unggul, ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, diharapkan kepada para teman-teman yang saat ini menjalankan usaha sebaiknya bergabung masuk dalam sebuah komunitas. Karena komunitas itu sangat membantu kita untuk bisa mencapai tujuan kita. Apalagi kalau kita dalam berusaha, kita tidak bisa menjalankan usaha kita hanya dengan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang ada, orang-orang lain yang juga memiliki tujuan yang sama mungkin juga untuk dan kokoh. Sebagai relawan tentunya yang saya dan teman-teman lakukan adalah pendampingan secara online kepada UKM yang terdampak COVID-19 yang membutuhkan pendampingan kami. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini para UKM mendapatkan dampak yang besar. Dengan pendampingan kami ini, kami harapkan memberikan suatu manfaat yang baik kepada UKM dalam memotivasi mereka untuk tetap berjuang mempertahankan mutu dan kualitas dari produk mereka dengan penjualan dan pemasaran secara online. Dan juga manfaat dari pendampingan kami ini tentu dirasakan oleh UKM sendiri. Bagaimana kami tidak berpangku tangan, tetapi kami sebagai relawan pun ikut serta dalam kepedulian terhadap mereka untuk saling memberikan semangat dan juga saling motivasi antara tim relawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga para UKM. Adapun manfaat dari relawan ini kepada kami para pendamping, kami bisa tergabung dalam satu wadah, yaitu tim relawan nasional,
di mana kami diberikan pendampingan khusus bagi kami relawan lewat materi-materi yang diberikan secara online oleh para pemateri tanpa kami mengeluarkan sepeser pun untuk bayar setiap kelas yang diberikan. Terima kasih banyak kepada para pemateri yang telah memberikan materi kepada kami setiap harinya sampai kami memahami apa yang akan kami berikan kepada UKM dengan baik. Nah, akhir dari semua kisah ini, kita harus tetap bangga dengan buatan Indonesia. Beta bangga buatan Indonesia karena menyerah bukan pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ari, silahkan diputar untuk video apresiasi kepada relawan pendamping. Pak Ari, videonya untuk relawan pendamping belum muncul. Lanjut dulu, Pak. Siapkan. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan ikuti launching gerakan Indonesia Menolong yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Kuswantoro. Beliau adalah inisiator Jogja Tetulung dan Gerakan Indonesia Menolong. Kepada Bapak Dwi Kuswantoro, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak, silakan. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin bisa diputarkan ya video singkat ya, dari inisiasi Gerakan Indonesia Menolong. Silakan, mungkin tadi sudah kita kirim ke admin, coba bisa di. Ada ya, ya pertama kali panen tuh ada yang cuma 1.000 Mas. Nawar 1.000 ya. Kalau 1.000 ya anu Pak ya, sangat rendah sekali ya. Ya. Mas kalau boleh tahu harga terakhir berapa Mas Pak cabai di sini? Harga terakhir kemarin 4.000 Mas. 4.000. Pertama itu 3.000, yang kedua 4.000. Yang ini? Iya, kalau tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 18.000 sampai 2 bulan lebih gitu. Per kilonya. Sekarang cuma 3.500, belum tentu laku. Mau ikut cabai dari petani kenapa Pak alasannya? Ya, yang
terutama ini kita niati ibadah saja. Oh gitu. Sampai dengan hari ini ribuan respon yang masuk kepada kami melalui chat WA dan juga medsos yang ada di kami luar biasa. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga 2 hari ini penjualan panen ada ya. Ya pertama kali panen tuh ada yang cuma 1.000 Mas. Nawar 1.000 ya. Oke, terima kasih Dina yang saya hormati, Pak Samsul Hadi, Cak Samsul, teman-teman semua penggiat UMKM di seluruh Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah berbahagia sekali kita bisa silaturahim di sore hari ini, dan saya kira kita ada satu hal kata yang sama. Hari ini adalah hari yang tidak mudah untuk UMKM kita, hari yang tidak terlalu ya cukup terjalah untuk UMKM kita. Tetapi ada satu hal yang menarik dari fenomena COVID hari ini adalah ada sebuah pola-pola baru yang ini mengindikasikan, mungkin ini sebagai sebuah jalan Tuhan juga, bahwasanya ada jalan yang sangat mungkin nanti kita bisa tempuh untuk keluar dari kondisi sulit hari ini. Ini saya kira catatan kecil kami berkaitan dengan kondisi hari ini. Kalau persoalan, saya kira kita semua tahu bahwasanya persoalan UMKM dengan problematikanya hari ini kita sudah bisa lihat dan kita bisa cermati bersama-sama. Tetapi memang hari ini adalah harus ada sebuah upaya-upaya serius dari kita semua. Upaya-upaya yang segera, bahkan saya katakan ini harus segera. Jadi bukan hanya serius tapi juga segera. Kenapa? Karena kalau ini tidak segera, ibarat orang sakit itu akan sangat mungkin, ini posisi memang masih di ICU atau mungkin di UGD gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan upaya serius oleh siapapun, maka akan sangat mungkin ini akan menjadi komplikasi dan akan memburuk gitu. Itu catatan kecil kita bersama. Dan saya kira dari awal sampai dengan akhir tadi kita sudah bisa memetakan persoalan-persoalan dasar yang ada di kondisi hari ini di UMKM. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi perlu saya sampaikan inisiasi dari gerakan Indonesia Menolong ini. Ini adalah inisiasi komunitas ya, inisiasi komunitas dalam rangka mencari sebuah jalan. Bagaimana kondisi COVID hari ini itu dampak terburuk adalah memang sektor UMKM. Tapi bukan berarti kemudian sektor yang besar itu tidak ada masalah. Mereka juga mengalami masalah yang juga tidak mudah sebenarnya. Tetapi dalam perspektif kebencanaan, kalau mungkin kita bisa berbicara ke kebencanaan, kondisi COVID ini sangat berbeda dengan kondisi yang normal.
Di mana kalau biasa itu adalah yang terdampak itu sangat lokal, kalau kebencanaan lokal kayak bencana di Jogja 2006 gempa, kemudian di Lombok dan lain-lain, itu sangat lokal. Atau krisis 98 itu justru yang dihantam bukan yang kecil tapi justru yang besar gitu. Tapi hari ini yang dihantam adalah 62 juta pelaku usaha UMKM, yang di mana mereka posisinya adalah 90% dari pelaku usaha pelaku usaha di Indonesia. Nah, ini saya kira konstruksi pikir dasar bahwasanya ini ada kondisi kemendesaan ya, yang sangat mendesak untuk kita harus ada upaya-upaya serius gitu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, gerakan Indonesia Menolong ini adalah inisiasi dari banyak pihak, bukan hanya satu pihak, tapi inisiasi dari banyak pihak. Ada teman-teman dari Pinbuk, teman-teman Lunas, Fokus UMKM, Cak Samsul dan kawan-kawan yang ada di sini juga. Kemudian dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian juga ada dari Asosiasi BDS, Asosiasi Business Development Services, ABDSI, Mas Cahyadi. Kemudian juga dari teman-teman USI, teman-teman banyak ya, beberapa yang termasuk Inkopsyah, Indo Koperasi Syariah dan lain-lain. Jadi kita melihat masalah yang begitu besar di UMKM ini nggak bisa kita selesaikan sendirian, gitu. Nggak bisa kita selesaikan oleh bahkan saya katakan mohon maaf Ibu, yang dari kementerian mohon maaf, ini nggak mungkin bisa diselesaikan hanya satu kementerian, nggak bisa. Kenapa? Jumlahnya begitu besar, jumlahnya ada 62 juta. Gitu. Artinya itu begitu besar persoalannya. Maka ini butuh kerja-kerja kolektif kolegial, kerja-kerja sinergi pihak, kerja-kerja yang bersinergi dengan semua komponen bangsa. Nah, inilah semangat awal kenapa kemudian kita penting untuk melahirkan sebuah gerakan bersama. Maka kemudian dari diskusi dengan kawan-kawan, kemudian kita namakan gerakannya adalah Gerakan Indonesia Menolong, adalah dalam rangka menolong Indonesia melalui gerakan menolong UMKM. Karena kita yakin kalau kita UMKM ini kita bisa recovery cepat atau kita tolong cepat, maka insya Allah ekonomi kita akan cepat membaik. Karena saya kira data-data hari ini sudah menunjukkan bagaimana posisi ekonomi nasional kita semakin hari semakin kondisinya tidak mudah. Bahkan ada prediksi dari BPS itu sampai turun sampai dengan 7%. Tentu ini angka yang sangat signifikan ya dalam sebuah kondisi gitu. Nah, jadi ini dan posisi hari ini memang persoalan-persoalan dasar dari UMKM adalah salah satunya adalah mereka nggak bisa jualan Ibu, nggak bisa jualan mereka hari ini. Mereka nggak bisa bertransaksi seperti biasa. Mereka tidak bisa normal usahanya. Kalau kami di Jogja, kebetulan kami tinggal di Jogja, itu banyak pengusaha-pengusaha kecil itu yang omsetnya sekarang turun sampai 50%. Bahkan ada juga yang sudah mulai tidak operasional. Bahkan kemarin tadi mungkin teman-teman dilihat itu bagaimana petani cabai, mungkin Bapak-Bapak Ibu ada yang pernah dapat viralnya gitu, broadcastan dari gerakan Jogja Tetulung. Jogja Tetulung itu adalah bagian dari gerakan Indonesia Menolong yang ada di Jogja. Itu viral cabai yang harganya hanya dijual 3.000. 3.000 aja nggak ada yang beli. Bayangin, 3.000 nggak ada yang beli. Gitu. Bahkan kalau tadi pengakuan teman-teman bahkan 1.500, tidak ada yang beli. Nah, alhamdulillah kemarin dengan gerakan solidaritas kita bantu pasar mereka, alhamdulillah sekarang naik sudah mulai sekitar 7.000 gitu dengan gerakan solidaritas. Dan hari ini kita meyakini gotong royong dan solidaritas adalah jalan bisa kita untuk keluar dari kondisi yang sulit ini. Untuk khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil menengah. Saya kira ini beberapa data, saya kira kita tidak perlu ini kan, saya kira kita sudah punya ininya. Nah, apa yang kita lakukan di Gerakan Indonesia Menolong ada satu, visi kita adalah bergerak. Pertama Ibu, Bapak, teman-teman, sahabat semua, kita adalah bergeraknya UMKM dulu. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita menolong supaya UMKM bisa bergerak. Kalau pengalaman di Jogja dengan Gerakan Jogja Tetulung adalah kita injeksi mereka melalui pasar solidaritas, mendorong komunitas untuk membeli cabai, bahkan ikan dan lain-lain. Jadi apa yang terjadi? Omset mereka naik, bahkan kemudian mulai ada kenaikan psikologis mereka, mulai ada semangat dan lain-lain. Ini kata kunci yang pertama, bergerak. Yang kedua adalah bicara berdaya kalau sudah bergerak. Nah,
Ketika ini bergerak dan berdaya, kita semua meyakini, maka insya Allah akan kita lakukan penguatan kembali namanya ekonomi lokal. Jadi konsep di dalam gerakan Indonesia Menolong adalah menggerakkan ekonomi lokal. Maka tadi sampaikan teman-teman, saya kira sudah muncul namanya pasar gotong royong, pasar komunitas. Itu adalah konsep membangun gerakan ekonomi lokal. Kenapa ekonomi lokal? Karena hari ini UMKM itu ya rata-rata mainnya di lokal usaha mereka. Ada yang jualan bakso, jualan mie ayam, jualan soto, itu sangat lokal. Agak susah lah pemilihan soto Jogja dikirim ke Jakarta, kira-kira begitu. Maka pendekatan lokal menjadi sangat penting. Gitu. Tapi bukan berarti lokal itu kemudian tidak terhubung. Insya Allah dengan teknologi semuanya bisa terhubung secara nasional. Jadi nanti ada produk tertentu yang memang harus pasarnya di luar lokal, pasti bisa terkoneksi. Tapi minimal pasar lokal harus bergerak. Maka kata kuncinya adalah menggerakkan ekonomi lokal sebagai bagian dari untuk merecovery usaha-usaha mereka. Kemudian ya menyerap pemutusan hubungan kerja dan juga penyangga perekonomian nasional. Nah, misi di Gerakan Indonesia Menolong adalah menggerakkan kembali bisnis UMKM. Tadi saya kira di paparan di awal video kecil tadi kelihatan bagaimana gerakan yang kita mulai dengan membangun solidaritas dan gotong royong secara langsung pasar UMKM melalui broadcast, sosial media, dan lain-lain. Kemudian pendidikan bisnis, saya kira kita sudah mafhum di sini. Nah, yang paling penting adalah ke depan dengan gerakan ini adalah kita bisa menyatukan bisnis UMKM menjadi sebuah ekosistem besar, namanya ekosistem UMKM Indonesia. Ini saya kira misi besar yang nanti akan kita bawa di dalam gerakan Indonesia Menolong, yaitu dari lokal kecil-kecil, kemudian nanti akan terhubung menjadi regional, daerah, maka kemudian terhubung secara nasional. Kita harapkan nanti ini akan menjadi sebuah model dan pola yang akan kita lakukan. Nah, strategi gerakan yang kita lakukan di Gerakan Indonesia Menolong ini adalah inklusif. Jadi, maka yang kita lakukan hari ini adalah mendorong semua daerah, alhamdulillah sekarang sudah muncul dari Jogja, namanya Jogja Tetulung, kemudian di Jakarta adalah Jakarta Menolong UMKM, di NTB, di Sumatera Barat, di Banten, Jawa Tengah, kemudian di Kalimantan Selatan, bahkan juga di Sulawesi Selatan, sudah mulai bertumbuh gerakan solidaritas membantu UMKM melalui gerakan menolong UMKM. Ini alhamdulillah dengan platform-platform sosial media kita memulainya dengan gerakan yang inklusif, yaitu yang paling gampang ya ada Facebook dan lain-lain. Kemudian solidaritas. Jadi solidaritas ini adalah kata kunci yang kita ingin bangun di dalam gerakan ini. Maka kita mengajak semua pihak untuk bersolidaritas bersama-sama membangun gerakan ini. Solidaritas dari mana? Termasuk pasar pun kita membangun pasar solidaritas. Gitu. Selain menolong tapi juga membangun solidaritas. Pengalaman di Jogja Tetulung, di Jogja, ada ibu-ibu rumah tangga itu beli 1 ton, bayangin teman-teman, 1 ton cabai. Ini tidak akan terjadi dalam kondisi tanpa kekuatan namanya solidaritas. Bayangkan, ibu-ibu rumah tangga beli 1 ton cabai, bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan penjual warungan, macam-macam, tapi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena dia terbangun sebuah solidaritas karena melihat jatuhnya harga dari kampanye kita mengkampanyekan harga cabai, mereka kemudian berbondong-bondong bersama dengan komunitasnya, itu kemudian membeli secara bersama-sama. Saya kira ini ternyata biarpun kita susah, solidaritas dan gotong royong ini ternyata luar biasa di bangsa kita. Dan ini akan kita terus perkuat, kita terus galakkan, kita syiarkan supaya teman-teman lain di semua wilayah, semua daerah untuk bisa bergerak bersama-sama membangun pasar dan gerakan solidaritas gotong royong. Kemudian bergerak dari bawah, ini penting. Saya kira yang kita bangun di dalam Gerakan Indonesia Menolong ini adalah gerakan yang memulai dari bawah. Saya kira mungkin nanti akan ketemu juga dengan gerakan yang sudah ada di nasional, tapi kita memulai justru dari bawah. Nanti akhirnya bottom up dan top down ini bisa ketemu gitu misalkan. Jadi insya Allah nanti kita bisa coba lakukan bersama-sama. Inisiatifnya dari mana? Dari komunitas. Ini yang kita lakukan. Nah, targetnya kita Gerakan Indonesia Menolong adalah bisnis UMKM bergerak, ekonomi lokal bergerak. Target kedua adalah peningkatan bisnis UMKM, UMKM-nya nanti berdaya. Target ketiga adalah terbangun ekosistem UMKM berbasis lokal dan nanti menjadi ekosistem nasional.
Nah, ini program-program yang akan kita lakukan di Gerakan Indonesia Menolong, yaitu menumbuhkan pasar komunitas. Saya kira tadi sudah di awal, saya kira sudah didiskusikan oleh kawan-kawan secara luas, dan kita sudah memulai pasar-pasar komunitas, baik tadi yang ada di level regional, bahkan sekarang teman-teman kita sudah memulai di level-level paling kecil. Ada koperasi BMT misalkan, atau koperasi yang lain gitu. Ada teman-teman koperasi sudah mulai dengan berbasis kelompok anggotanya. Di Jogja itu ada namanya koperasi BMT, melakukan pasar komunitas anggotanya. Ada juga di satu kampung, di Kampung Nitian di Jogja juga membangun pasar berbasis kampung. Kemudian kami juga diskusi dengan satu ormas, bicara dan akan merumuskan, akan mengoperasionalkan pasar komunitas berbasis organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, ini akan selain tadi yang level provinsi, akan dibangun di level-level yang paling kecil. Maka basisnya dari mana? Ya kampung, komunitas kecil, desa, kelompok, dan lain-lain. Kemudian kampanye untuk membangun solidaritas kita lakukan beberapa waktu. Saya kira Cabe tadi sudah membangun solidaritas dan ternyata kita bisa menyelesaikan secara cepat gitu ya kondisi-kondisi kesulitan UMKM di pertanian. Kemudian pendidikan, pelatihan, dan konsultasi saya kira sama seperti yang sudah dilakukan kawan-kawan. Kemudian mengembangkan sistem permodalan nanti ke depan yang mudah diakses melalui teknologi, kemudian membentuk ekosistem UMKM Indonesia. Nah, saya kira itu gambaran besar dari apa yang akan dilakukan oleh Gerakan Indonesia Menolong, dan platform yang akan kita dorong untuk segera jalan di komunitas yaitu Gerakan Pasar Komunitas. Dan alhamdulillah melalui teman-teman Lunas sudah mulai diinisiasi, Cak Samsul, ada pasar gotong royong Lunas dan lain-lain. Ini saya kira luar biasa. Jadi persoalan UMKM itu begitu besar. Sangat besar saya katakan, sangat besar. Tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Artinya hanya satu pihak tidak bisa. 60 juta itu sangat besar. Kita butuh resources besar, maka butuh gerakan. Maka kita ajak kawan-kawan bersama-sama nanti kita bangun gerakan ini. Ini bukan milik siapa-siapa, tapi ini adalah milik kita semua penggiat UMKM yang punya kepedulian di gerakan UMKM. Nah, pasar komunitas ya, ini tadi yang kita sampaikan, ini kasus cabai di Bantul sebagai contoh saja, 3.500 itu aja nggak ada yang beli. Apalagi kalau harganya 15.000. Berarti memang kondisi kita tidak mudah hari ini. Gitu. Kemudian pasar komunitas ini cirinya adalah memanfaatkan teknologi informasi, berangkat dari bawah, berada di komunitas, produknya lokal, dan membangun solidaritas dan gotong royong, dan sebagai tempat jual beli, karena seperti namanya adalah pasar. Jadi ini sederhananya adalah pasar yang ada di kampung, di desa, tetapi basisnya digital. Gitu. Jadi tidak harus di situ kemudian, jadi yang dijual ya tentu ada bawang, ada sayuran, ada makan olahan, dan lain-lain. Gitu. Jadi maka sangat lokali betul, sangat lokali betul. Gitu. Nah, sangat lokali betul. Kenapa? Karena memang pasarnya adalah pasar berbasis lokal. Ya ini beberapa yang sudah mulai bertumbuh, ada di Jogja namanya Jogja Tetulung, kemudian di Banten, Banten Menolong, NTB Menolong, kemudian di Pekalongan, di Sumatera Barat, teman-teman gotong royong juga pasar gotong royong Lunas, kemudian juga di Jakarta dan lain-lain. Alhamdulillah ini betul-betul gerakan yang yang volunteerisme, betul tidak ada sumber dari manapun kecuali semangat untuk membantu UMKM gitu. Dan satu hal yang mungkin penting dan catatan saya terakhir adalah hari ini sesungguhnya kita bisa maknai dua hal COVID ini. Kalau kita menjadi ini maknai ancaman, maka kita hanya akan tertekan terus dengan ancaman. Tapi kalau ini kita maknai sebagai opportunity, peluang, beberapa waktu sejak bulan Maret sampai dengan sekarang, kami menemukan banyak sekali peluang ternyata. Peluang apa itu? Peluang UMKM menjadi kekuatan baru di Indonesia. Jadi hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, kita itu dalam posisi hiperilusi. Ada tulisan yang mungkin teman-teman pernah baca, hiperilusi. Apa itu hiperilusi? Contoh begini, kita untuk beli kopi,
itu harganya bisa 30 sampai 60 ribu di sebuah kafe. Harga kopi real berapa kawan-kawan? Harga kopi real itu paling kan 10 ribu, 7 ribu bahkan. Tapi ilusi 50 ribu kita beli. Bahkan kita makan di satu restoran, kalau kita makan itu sebenarnya real, itu paling hanya habis, ya taruhlah 50 ribu, tapi kita bisa bayar 500 ribu. Kenapa? Karena kita membeli ilusi sejumlah 450 ribu. Nah, COVID hari ini yang menarik. COVID hari ini adalah kita itu diajak untuk tidak menggunakan ilusi lagi. Kenapa? Karena semua berpikir menjadi pilihan-pilihan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi kita tidak mungkin, bahkan sudah banyak yang sudah terlihat bagaimana industri otomotif mulai turun dan sebagainya. Karena penjualannya turun. Jadi orang sekarang pakai mobil cukup satu, kalau perlu pakai motor. Kenapa? Ya mending pakai motor saja, kenapa harus pakai mobil kira-kira kalau biayanya terlalu mahal. Nah, dengan kondisi real ini, real kebutuhan menjadi sangat real ini, maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang akan mengkapitalisasi sebagai pasar? Kalau saya menjawab, kalau salah mungkin bisa dikoreksi, saya menjawab, ini adalah UMKM saja sebetulnya, nggak ada yang lain. UMKM adalah produsen utama real produk. Kenapa? Karena nasi goreng harganya 15.000, ya kita beli 15.000. Dan masyarakat hari ini adalah mulai merealkan dirinya, tidak membangun ilusi-ilusi lagi. Maka sesungguhnya kebangkitan ekonomi Indonesia kita bisa ambil alih hari ini dengan gerakan real UMKM melalui gerakan-gerakan berbasis kecil namanya komunitas. Dan saya kira ini mungkin bisa menjadi solusi bagi bangsa untuk keluar dari kondisi yang sulit ini. Dan kami punya keyakinan maka ini sesungguhnya ini adalah eranya UMKM. Jadi jangan berpikir ini adalah ancaman, ini adalah berkah untuk kita semua. Hanya catatannya adalah kita butuh gandeng tangan. Kita nggak mungkin kerja sendirian. Saya, teman-teman, Cak Samsul, harus kita bareng-bareng. Dengan kementerian juga begitu, dengan lintas sektor dan sebagainya. Kita harus bareng-bareng. Kalau sendiri kita nggak akan mampu. Nah, ini saya kira teman-teman sebagai sebuah kata kecil yang moga-moga bisa bermakna. Kalau seorang budayawan namanya M.H. Ainun Najib itu dalam puisinya itu sangat menarik. Dia mengatakan kalau Anda berjalan di sebuah jalan, kemudian di jalan itu di sampingnya ada sebuah got, di mana gotnya itu ada anak itik yang mau tenggelam. Kalau kemudian Anda tetap melangkah kaki tanpa mengangkat anak itik keluar dari got, maka sesungguhnya Anda yang beragama Islam tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kalau Anda yang agamanya Katolik ataupun Kristen, Anda tidak akan dapat kedamaian salam damainya dari Kristus. Anda tidak akan layak masuk ke surganya. Kenapa? Karena melihat anak itik yang mau tenggelam, tapi Anda melewatkan kaki Anda dengan tanpa memperhatikan mereka, bahkan membantu mereka. Kalau hari ini kita tahu UMKM pada mau kondisinya sangat memburuk, kok kita sebagai pendamping enak-enak saja, kita melangkah kaki, kita masih makan enak di rumah, berarti bisa jadi kita bagian dari langkah-langkah kaki yang bisa jadi tidak layak untuk mencium baunya surga. Terima kasih teman-teman, mohon maaf, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Salam dari Jogja, mari kita bangun gerakan ini untuk Indonesia menolong UMKM, menolong Indonesia. Matur nuwun, terima kasih atas atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Dwi Kuswantoro. Ya, menginspirasi teman-teman UMKM dan teman-teman pendamping sekaligus ini ya. Mudah-mudahan semakin menambah semangat bagi teman-teman pendamping UMKM untuk terus mendampingi UMKM-nya di masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, untuk itu kita akan saksikan video apresiasi untuk pendamping UMKM. Mulai dari awal Pak Ari.
Baik, kami ucapkan selamat kepada 168 relawan pendampingan UMKM naik kelas yang telah menerima apresiasi dari Fokus UMKM. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, door prize sudah dibagikan oleh Bu Dina di grup chat ya. Nah, sudah sampai pada door prize yang keempat. Nah, selain itu, tentunya Fokus UMKM masih memiliki kejutan yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang hari ini mengikuti acara pada siang hingga sore hari ini. Yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu yang menjadi pemenang door prize. Ya. Selain mendapatkan upgrade akun pro dan perpanjangan akun pro, Bapak Ibu juga berhak mendapatkan voucher umroh senilai 1.500.000. Bukan itu saja, bagi semua yang mengisi absensi, bagi semua peserta yang mengisi absensi pada kegiatan siang hari ini, berhak mendapatkan voucher umroh senilai 1 juta rupiah. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut bisa menanyakan ke Pak Ari atau kemana Pak Ari, nanti bisa diumumkan untuk informasinya sehingga teman-teman akan lebih paham mengenai cara mendapatkan voucher umroh ini. Nah, voucher umroh sudah, apresiasi sudah, lalu berbagai door prize juga sudah dibagikan. Nah, dengan demikian berakhir pula rangkaian acara launching Pasar Gotong Royong yang diselenggarakan oleh Fokus UMKM Lunas dalam rangka memperingati Hari UMKM Internasional 2020 siang hingga sore hari ini. Semoga Pasar Gotong Royong menjadi salah satu solusi nyata bagi para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar bagi produknya. Akhir kata, saya, Vianda Yuliantoro, sebagai pemandu acara, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan selama memandu acara. Kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang dalam kondisi yang lebih baik, insya Allah. Tetap semangat, Bapak Ibu. Semangat sebagai UMKM, semangat sebagai pendamping UMKM, UMKM unggul, Indonesia maju. Menyerah bukan pilihan.